Selamat siang, selamat hari Minggu, teman-teman di Living Stones. Terima kasih atas doa Anda, dukungan Anda. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan dan ya, untuk kesempatan yang indah untuk saya dapat kembali lagi membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk mengajak saya belajar dari 1 Petrus, bukan saja mengajar tapi belajar dari 1 Petrus. Karena apa? Karena 1 bulan dari sekarang saya diminta oleh sebuah gereja untuk mengajar 1 Petrus dalam 3 sesi, hari Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Dan ketika undangan yang diberikan, mereka mengatakan, Pak, mau diganti kitabnya atau tidak? Saya berkata, well, gereja saya di Dallas sedang bersama-sama belajar kitab 1 Petrus, jadi dengan senang hati saya akan membahas. Jadi menolong saya mempersiapkan untuk banyak hal. Anda ingat tahun lalu kita belajar kitab Kolose, saya juga sudah membawakan ke 2 gereja, apa yang kita bahas bersama-sama. Senang sekali untuk saat ini bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi untuk meminta pertolongan dan berkat-Nya. Bapa, Engkau urapi, Engkau tolong. Saat beberapa menit ke depan kami belajar dan kemudian diskusi dari apa yang Tuhan akan bagikan buat kami melalui 1 Petrus ini. Dan kami ingin meminta kekuatan dari Tuhan bukan saja untuk hamba, tapi untuk semua kami yang akan belajar bersama-sama dan akan berdiskusi bersama-sama. Biarlah kehidupan kami bersama Engkau akan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika Anda pernah mendengar tentang Winchester Mystery House, kita akan belajar sedikit, bukan belajar sedikit, tapi mendengar sedikit tentang rumah yang cukup menarik ini. Ketika kita melihat bahwa apa yang terjadi di dalamnya adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan ketika seorang wanita yang bernama Sarah menikahi seorang pria yang bernama William Winchester. Ada banyak sekali kekayaan yang didapatkan, tetapi kemudian ada malapetaka demi malapetaka yang didapatkan, apalagi ketika anak satu-satunya yang bernama Annie meninggal pada tahun 1666 dan kemudian suaminya kemudian meninggal karena tuberkulosis 10 tahun kemudian. Walaupun dia waktu itu menyandang gelar sebagai wanita terkaya di muka bumi ini, tidak ada damai sejahtera yang dia miliki. Dan dia mulai bertanya kepada bahasa Indonesianya cenayang atau spiritual medium, bertanya kepada apa namanya magic dan dia dikatakan bahwa ada ruangan-ruangan yang di haunted, yang dikuasai oleh roh-roh jahat di rumahnya, sehingga dia mulai pindah ke San Jose di California dan membeli 6 rumah dengan 6 ruangan di sana, dan kemudian di setiap ruangannya dia menyediakan ruangan untuk roh-roh dari Winchester atau Winchester Spirits yang pakai istilahnya. Lalu kemudian selama 40 tahun kemudian dengan kekayaannya Sarah memperluas rumahnya ini dengan menambah ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk menampung spirits, roh-roh dari Winchester. Menariknya adalah dia mengeluarkan semua resources-nya dan tukang bekerja 24 jam sehari. Tidak ada non-stop. Mereka membangun selama 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Mereka membangun rumah yang besar itu, dan luar biasa semua apa yang ada di dalamnya selalu dipenuhi dengan angka 13. Ada 13 lampu, 13 wastafel, 13 segala sesuatunya sungguh dengan 13. Well, singkat cerita, Sarah Winchester meninggal pada saat usianya yang ke-83 karena serangan jantung. Apa yang terjadi adalah tidak ada satu ahli warisnya yang mau mewarisi rumah dari Winchester Mystery House. Menarik. Rumah itu dibangun jutaan dolar, tetapi tidak ada satupun dari ahli warisnya yang mau untuk menikmati rumah itu, ahli warisnya dari orang tuanya. Ketika kita berpikir penolakan dari ahli waris Sarah mengingatkan kita akan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di dunia ini,
Ketika kita melihat apakah saya membayangkan orang-orang yang ada di sekitar keluarga Winchester ini, apakah kemudian mereka terheran-heran, mereka ada yang mau berebutkan, tapi kalau saya juga tidak mau akan mewarisi rumah tersebut. Tetapi apa yang terjadi adalah ketika kita hidup di dalam dunia ini dan kemudian orang melihat kehidupan kita, dan kita kemudian bertanya apakah kita sungguh-sungguh sudah menunjukkan kesaksian iman kita sebagai pengikut Kristus. Nah, selama beberapa minggu ini, kita sudah sungguh-sungguh belajar tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh sojourners and strangers, perantau dan pendatang, orang-orang Yahudi yang ada di Asia Kecil yang menerima surat dari 1 Petrus ini, kemudian dikuatkan oleh Petrus melalui suratnya yang pertama dan yang kedua, dan kemudian mereka dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda di antara orang-orang yang belum percaya. Yang saya ingin sampaikan kepada kita di dalam beberapa menit ke depan adalah kesaksian yang harus kita miliki ketika kita hidup di tengah dunia ini, dan apa yang akan kita lihat di dalam beberapa ayat ke depan adalah ayat-ayat yang akan menolong kita untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kerinduan Allah kepada Anda dan saya, bukan saja Anda, tetapi ke Anda dan saya untuk memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian iman Kristen. Nah, kantor kami, Lembaga Literatur Baptis di Bandung, Jalan Taman Sari, Bandung, berada diapit oleh 2 kampus yang besar. Yang di depan kami adalah Universitas Islam Bandung, kampus yang besar sekali, dan kami dipenuhi dengan traffic mahasiswa yang datang karena persis di dalam gedung kami menyewakan itu kepada Indomaret karena sebelum saya masuk sudah ada transaksi seperti itu, ada kesulitan ekonomi dari Lembaga Literatur Baptis dan Yayasan sehingga bagian ruangan itu disewakan kepada Indomaret sehingga ada traffic yang luar biasa. Kami punya kantin, food court, ada ratusan mahasiswa yang dari jam 8 sampai jam 6 sore lalu lalang, dan potensi yang luar biasa. Nah, tentu saja mahasiswa-mahasiswa mereka seenak jidat dalam bahasa Indonesianya, ngerokok, minum kopi di mana, dan seringkali foto, dan seringkali sebagai yang punya ingin sekali marah, tetapi saya tahu bahwa saya harus menunjukkan kesaksian kehidupan yang berbeda dengan mereka. Bayangkan kalau saya marah-marah, kerjaannya marah-marah terus karena ini dan itu, dan mereka mengatakan Lembaga Literatur Baptis, penerbit buku Kristen. Kesaksian macam apa yang saya tunjukkan ke depan mahasiswa-mahasiswa yang tidak seiman dengan kita. Dan inilah yang saya yakin juga dituntut oleh Petrus dari orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil yang menerima surat ini, dan mereka harus memiliki kehidupan yang pertama. Yang saya yakini adalah di dalam beberapa ayat ke depan kita akan belajar mengenai bagaimana kita harus memiliki kehidupan yang harmonis di antara para pengikut itu Kristen itu sendiri. Kita tidak dapat berkata kita akan dapat keluar mengabarkan Injil dan lain sebagainya tanpa sungguh-sungguh memiliki kesaksian hidup yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa gereja-gereja yang paling banyak mengirim utusan Injilnya ke luar negeri, ini pengalaman dari Southern Baptist Convention, gereja yang paling banyak mengirim utusan Injilnya ke luar negeri adalah gereja-gereja yang memiliki keharmonisan yang luar biasa di dalam gerejanya sendiri. Saya sudah terlibat dengan 2 di antara mereka di kota Memphis pada waktu itu. Ada unity yang luar biasa dan ada banyak sekali teman-teman saya waktu itu yang dikirim. Bahkan ada yang dikirim beberapa ke Indonesia dan kami melayani bersama-sama pada waktu itu. Nah, ini hal yang menarik untuk melihat bahwa keharmonisan yang ada di dalam jemaat akan sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat memiliki kesaksian iman yang baik. Ayat 8 mengatakan seperti ini, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Nah, kata seia sekata itu adalah homophrones. Homo adalah satu, seia sekata satu, kata harmony. Dan harmony adalah kata yang cukup sering muncul di dalam kitab 1 Petrus. Dan ini adalah kata yang menarik yang dipakai oleh penulisnya, yaitu Petrus. Dan kalau kita masih ingat membaca kitab Injil, bagaimana agak sulit juga, ada sedikit ketidakharmonisan di antara para murid. Masih ingat ketika mereka mencoba untuk memperebutkan dan mengatakan siapa yang terbesar di antara mereka. Tentu saja ini menunjukkan ketidakharmonisan di antara para murid. Dan beberapa kali Yesus sebagai guru harus menegur mereka ketika sungguh-sungguh terlihat bahwa mereka tidak harmonis di situ. Dan kemudian karena apa yang terjadi, Anda lihat bahwa setelah Yesus bangkit, saya senang sekali memakai
Kitab Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14 yang menunjukkan keharmonisan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan para murid ketika guru mereka naik ke surga. Anda melihat di dalam ayat 12, ayat 13 dan 14, dan saya ingin ingatkan sekali lagi, Anda sudah pernah mendengar ini dari saya, bahwa tidak ada satupun dari para murid, tidak ada satupun dari para murid yang tahu bahwa ketika mereka berkumpul dan berdoa, Roh Kudus akan turun pada hari Pentakosta. Oke, Yesus tidak berkata apa-apa mengenai waktunya, tapi Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi mereka tidak tahu kapan. Jadi yang mereka lakukan adalah menanti, dan penantian mereka tidak berlangsung lama karena apa yang dilakukan. Angga, saya masih ingat sekali joke Angga pada waktu itu ketika kita masih berbakti di New Life Gospel Church, dan dia bertanya, mobil apa yang paling besar di dunia? You still remember that? Mobil apa yang masih terbesar di dunia? Dan dikatakan Accord. Kenapa? Ya, dikatakan para murid waktu itu dapat berkumpul in one accord. Smart. Tetapi ada keharmonisan di antara para murid, dan saya selalu katakan bahwa kitab Kisah Para Rasul, walaupun ada sedikit masalah di dalamnya, tetapi sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang luar biasa. Dan ini yang Petrus katakan, hendaklah kamu seia sekata. Dan kemudian dia berkata lagi di dalam bahasa selanjutnya adalah seperasaan. Seperasaan, apa itu yang dimaksud dengan seperasaan? Kalau Anda menggunakan terjemahan bahasa Inggris, adalah kata yang dipakai adalah sympathetic. Menunjukkan simpati, menunjukkan, di Indonesia sekarang kita sering menggunakan kata empati. Ketika kita ada orang yang berduka, kita selalu mengatakan tersebut, turut berempati atas apa yang terjadi di dalamnya. Ada simpati yang kita lakukan, yang kita tunjukkan kepada orang-orang. Dan kemudian juga ada apa yang dikatakan di sini adalah mengasihi saudara-saudara. Di dalam bahasa aslinya ini adalah kata Philadelphoi, Phila kasih, Adelphoi brothers. Dari sini kita dapat kata Philadelphia, kota di bagian timur. Dan ini adalah yang dituntut oleh Petrus dari Tuhan tentu saja, dari kehidupan para murid. Katakan mereka juga harus penyayang dan rendah hati. Nah, mengapa di dalam bagian pertama tuntutan ini Petrus begitu penting untuk menunjukkan? Dan tentu saja Anda tahu beberapa waktu sebelumnya, ada kurun waktu antara 15 sampai 20 tahun setelah kehidupan di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Anda tahu, Anda masih ingat kitab Kisah Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, karena kehidupan yang luar biasa dari gereja mula-mula, orang-orang dibawa masuk karena melihat kesaksian iman mereka. Anda lihat bahwa di dalam kehidupan gereja mula-mula, karena ketekunan mereka berdoa, karena kesehatian mereka, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda mengingat juga bahwa di tempat di mana Kristen pertama kali disebut dengan Kristen, yaitu di Antioquia, orang-orang di sana pun melihat kesaksian iman yang luar biasa, keharmonisan, kesatuan dari anggota gereja di sana, sehingga ada banyak orang yang dibawa. Tetapi Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa ada contoh gereja yang tidak memiliki kesehatian, kesatuan, keharmonisan, yaitu gereja di Korintus. Anda membaca 15 pasal dari kitab 1 Korintus yang pertama menunjukkan bagaimana gereja ini betul-betul memiliki masalah di dalamnya. Ada banyak sekali masalah yang terjadi di dalam 1 Korintus, dan dosen saya pernah mengatakan menarik kalau kemudian kita lihat di Amerika ada banyak gereja yang menamakan dirinya Corinth Baptist Church. Kita tahu ada gereja yang mencoba menamakan diri dengan Macedonian dan Philippians dan lain sebagainya, tetapi Corinth Baptist Church, Corinth, tidak ada satu apapun yang dapat dipakai sebagai teladan dari gereja di Korintus. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana kita akan dapat sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan kita, dan Tuhan kemudian mengatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya yang saya ingin Anda lihat adalah bagaimana kita juga dituntut untuk saling memberkati. Dikatakan, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebabnya
ketika kita memberikan salam shalom, bukan saja latah-latahan kita seperti saudara-saudara kita, tetapi kita ingin sungguh-sungguh menunjukkan ada berkat yang kita bagikan. Bukan saja berkat secara finansial yang Anda bagikan kepada orang lain atau berkat makanan, tetapi sungguh-sungguh berkat doa yang kita berikan. Itu sebabnya kita perlu ada kehidupan doa yang kuat menjadi berkat satu dengan yang lain. Dan Petrus mengatakan, dan untuk itulah kamu dipanggil. Dan ini untuk kedua kalinya di dalam 1 Petrus pasal 1, pasal 2, maaf juga, dia berbicara mengenai panggilan orang-orang yang percaya. Nah, saya akan skip ayat yang ke-10, tetapi saya ingin mengajak Anda, 10 dan 11, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-12, dan ini kekuatan. Kalau saya mengambil ayat kunci, untuk poin pertama ini saya ingin mengatakan ayat kuncinya di sini adalah sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan Tuhan sedang mengatakan kepada Anda dan saya pada malam hari, pada siang hari ini, apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang menunjukkan seperti orang yang benar, dibenarkan, yang sudah benar karena kita dibenarkan. Kami sedang menerjemahkan buku Counted Righteousness oleh John Piper, dan Tuhan kehendaki awal bulan depan terbit, dan tolong doakan, ini adalah buku yang sangat-sangat kaya dengan pengajaran mengenai pembenaran di dalam Kristus. Counted Righteousness, kita dihitung karena iman kita dibenarkan. Dan ketika dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, bukannya kita yang benar, tetapi karena kita sudah dibenarkan. Roma mengatakan, sebab orang benar, orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup. Menolong kita untuk mengingat bahwa kesaksian kehidupan kita di antara kita, Indonesian Academy, Livingstone Fellowship Church, adalah harus sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan orang-orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya kita akan melihat bukan saja kehidupan di antara para pengikut Kristus, tetapi kesiapan diri para pengikut Kristus. Ayat 13 mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik, tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ayat 15 merupakan ayat kunci dari pembahasan kita, bahkan dari Nats ini, ini ayat yang luar biasa. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sanctify Christ in your heart as Lord. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan penuh hormat. Nah, ayat 15 ini merupakan ayat kunci, ayat yang sering dipakai ketika orang-orang berbicara mengenai apologetika. Mengapa? Karena memang kata yang dipakai di sini ketika dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu dan siap sedialah pada waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab di situ adalah di dalam bahasa aslinya, bahasa Perjanjian Baru, adalah apologia, bagaimana kita menjawab, memberikan respons. Dari situlah kemudian kita mendapat kata apologetika. Nah, terima kasih yang sudah menyusun jadwal. Saya senang sekali mendapatkan bagian ini karena memang ini bagian yang penting. Dan saya harus jujur, ini sudah saya khotbahkan tahun 2017 yang lalu di Livingstone pada waktu saya menjadi gembala Anda di sana, tetapi saya tidak akan mengambil dari khotbah saya karena saya yakin semua masih ingat sekali khotbah saya secara lengkap, kata per kata, kalimat per kalimat. Tetapi yang ingin dikatakan oleh Petrus di sini adalah, oke, Anda ada hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman, Anda harus memiliki kehidupan para pengikut di antara kehidupan yang harmonis di antara para pengikut. Tetapi ketika orang sedang akan bertanya kepadamu tentang why do you have some that kind of hope, dikatakan dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Seorang penulis Yunani pada abad yang kedua melihat kehidupan orang Kristen pada waktu itu, dan kemudian dia menulis seperti ini. Ini ada sekelompok orang yang menamakan diri Kristen dan mereka memiliki kehidupan yang cukup aneh. Menurut bahasa dia, menurut aneh dikatakan, karena dikatakan setiap kali ada orang yang meninggal,
Mereka tidak menangis seperti orang-orang yang lain, tetapi mereka akan bernyanyi dan kemudian mereka mengiringi jenazah tersebut untuk masuk ke dalam kuburannya, seakan-akan orang itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perhatikan, uh, orang ini hanya melihat, penulis Yunani hanya melihat dari jauh tentang kehidupan orang Kristen, dan mereka bertanya tentang pengharapan apa yang ada, mengapa mereka tidak sedih, mereka tidak berduka. Dan dia ingin tanya, dia ingin tahu mengapa ada pengharapan, dan inilah yang selalu ditanya orang tentang kita. Apakah kita siap ketika kita harus berapologetika? Anda mungkin kemudian bertanya, Ron, aduh baca Alkitab aja saya udah macet-macet, janjinya 1 Januari akan menyelesaikan pembacaan Alkitab, tetapi sampai dengan cerita Nuh udah enak dan cukup stop sampai di situ aja, nggak lanjut lagi ke pasal 7, pasal 8, dan lain sebagainya. Alasan kita, Tuhan yang pertama menawarkan kepada kita bahwa kita harus siap untuk menderita karena iman kita. Dikatakan di dalam ayat 13, ayat 14 di situ dikatakan, kalau kamu menderita, kamu karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Katakan bahwa kita pasti akan menderita karena iman kita. Anda berkata, dan mungkin saat ini Anda belum sungguh-sungguh mengalaminya, tapi wait, before long in America you will experience this. Ada tantangan karena iman kita, yang Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus siap menderita karena iman. Tetapi yang kedua adalah kesiapan untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Jadi inti dari apologetika adalah untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Pembimbing disertasi saya, yang akhirnya dia pensiun sebelum saya menyelesaikan disertasi saya, Dr. Samuel Syahid, dia berkata seperti ini, dia orang Syria dan tentu saja pakar yang menguasai banyak bahasa. Dia berkata kepada kami mahasiswa, berkata, pada waktu saya muda, saya aktif sekali berdebat dengan orang-orang Muslim. Saya berdebat, dan dia katakan seperti ini. Tetapi perdebatan tersebut tidak akan pernah memenangkan mereka. Dan saya stop untuk berdebat dan saya lebih memilih untuk mengabarkan Injil. Nah, yang salah dari kita adalah ketika kita ingin mencoba mempertahankan iman kita dan kita berdebat, tetapi kita tidak menunjukkan kehidupan Kristen yang benar. Nah, inti tujuan pokok dari apologetika adalah untuk menyatakan iman kita, dan dikatakan seperti ini, tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Ada cerita mengenai perdebatan, satu debat yang diadakan oleh seorang teolog Injili dengan seorang yang liberal yang tidak percaya akan Alkitab, dan mereka berdua berdebat. Dan seorang yang menulis ini mengatakan bahwa di akhir perdebatan semua orang tahu bahwa teolog Injili ini memenangkan debat tersebut dengan penuh keakuratan, kelihayan, dan kemampuannya. Dia dapat menunjukkan fakta-fakta yang ada di dalam Alkitab mengenai Yesus Kristus, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan bahwa sikap, manner, tata cara, arogansi dari teolog ini tidak sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan yang akhirnya akan membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, alasan kita untuk apologetika adalah untuk menyatakan pengharapan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi yang kedua bukan saja berbicara mengenai pengharapan, tetapi juga dikatakan karena ada yang jahat di sini. Ada ayat 16, ada ayat yang 17 yang berbicara mengenai apa yang terjadi. Ada iblis di dalam dunia ini, ada kejahatan di dalam dunia ini yang menolong kita untuk melakukannya. Nah, saya juga ingin mengingatkan bagaimana cara kita untuk menyatakan iman kita, untuk berapologetika di sini. Tapi dikatakan di sini oleh firman Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Anda tidak akan pernah membuktikan keyakinan iman kita sebelum Anda sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Seorang yang bernama Samuel Wilberforce suatu saat mengatakan apa yang dimaksudkan dengan menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dia berkata, you have to admit, you have to submit, you have to commit, and you have to transmit. Menarik sekali. Anda harus mengaku, Anda harus tunduk, Anda harus memiliki komitmen, dan Anda harus membagikan itu
admit, submit, commit, and then transmit. Di dalam diskusi Anda, diskusikan bagaimana, mana yang hilang dari kehidupan Anda ketika Anda mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Banyak dari kita admit Him as our Lord and Savior, struggling to really totally submit to Him. Commit to Him juga seringkali, apalagi transmit to Him. Diskusikan, admit, submit, and commit, and transmit di sini. Tapi kita harus melihat bahwa kita harus sungguh-sungguh mengkhususkan kata mengkuduskan adalah set aside, set apart. Artinya adalah ini adalah tempat untuk Tuhan. Di mana? Di hati kita. Dikatakan bukan di pikiran di mana, tetapi hati di dalam konsep Yunani pada waktu itu dan juga di dalam konsep teologi Ibrani orang-orang Yahudi, hati adalah yang paling utama di dalam kehidupan seseorang manusia. Itu sebabnya dikatakan sanctify Christ, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Artinya adalah bahwa Yesus harus bertahta di dalam hatimu dan tetap harus berkuasa dan tinggal di dalam hatimu. Dan inilah yang harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen ketika kita ditanya oleh mereka. Dan Tuhan juga mengatakan seperti ini, dikatakan sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ada kesiapan diri yang harus nyata yang terlihat dari para pengikut Kristus ketika kita melihat di dalam ayat-ayat ini. Tetapi yang juga dikatakan adalah bagaimana akhirnya bukan saja berbicara mengenai kehidupan harmonis di antara pengikut Kristus, bukan saja berbicara mengenai kesiapan diri, tetapi ayat ini juga berbicara mengenai kemenangan akhir dari para pengikut Kristus. Kita lihat di dalam ayat 18, 19, 20, 21, dan 22, berbicara mengenai pengharapan yang tadi disebutkan, dikatakan di dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16 di sini. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kemenangan akhir dari para pengikut Kristus adalah kemenangan yang didasari dengan kokoh akan Injil. Ayat 18 merupakan definisi yang cukup singkat akan Injil, kabar baik. Dikatakan oleh Petrus, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Nah, ini yang menarik ketika kita melihat. Saya baru saja tadi pagi berkhotbah mengenai kebangkitan Yesus dari Matius 28, bagaimana para wanita berlari memberitahukan itu kepada Petrus dan Yohanes, dan kemudian Petrus lari melihat semua situ dan melihat kebangkitan dari Yesus Kristus, dan dia mengutip di sini tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus, bahwa dia adalah orang yang benar untuk membenarkan orang yang tidak benar, dan dia mati untuk dosa kita dan membawa kita kepada Allah, dan dia bangkit setelah dia mati pada hari yang ketiga. Dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemenangan yang didasari akan Injil. Tetapi kita juga melihat di sini bahwa kemenangan iman kita adalah kemenangan kita akan Injil. Mengapa saya mengucap syukur saya mendapat bagian ini? Karena saya senang untuk mengajarkan ayat 19 dan ayat yang ke-20, ayat yang penuh kontroversial, perdebatan di antara para teolog tentang apa arti bahwa Kristus turun untuk memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara. Dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mananya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Pertanyaan yang seringkali sulit untuk kita jawab, ini adalah latar belakang saya adalah gambar kubur yang kosong. Kalau Yesus mati pada Jumat sore dan dia bangkit pada hari Minggu sore, di mana Yesus Jumat sore sampai dengan Minggu pagi? Oke, kalau saya bisa jeda video ini, di pause dulu, silakan diskusikan 10-15 menit. Mungkin itu cara yang baik. Kalau misalnya bisa, Angga tolong jeda bagian ini, diskusikan apa yang dimaksud ketika dikatakan dia roh itu Yesus turun ke dalam roh-roh di penjara, yaitu kita percaya ke neraka, dan kemudian dikatakan dia
berbicara kepada mereka yang tidak taat pada pemberitaan Nuh pada waktu itu, memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Here's the thing. Antara Jumat sore sampai dengan Minggu pagi, Yesus turun ke dalam neraka. Yesus turun ke dalam neraka. Jadi Yesus pernah berada di dalam neraka. Roh-roh yang ada di dalam penjara berbicara mengenai mereka yang ada di dalam neraka. Hubungannya apa dengan Nuh dan lain sebagainya. Silakan diskusikan dan kemudian nyalakan kembali videonya setelah ini. Sudah selesai diskusinya? Saya memiliki keyakinan, apapun jawaban Anda, saya memiliki keyakinan bahwa orang-orang yang tidak mendengarkan, yang tidak memiliki tanggapan kepada pemberitaan Injil dari Nuh pada waktu itu, mereka ada di neraka. So Jumat sore sampai dengan Minggu pagi, Yesus turun ke neraka? Yes. Turun ke neraka, berarti Yesus masuk neraka. Saya selalu memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika Anda mengabarkan Injil kepada narapidana yang ada di Alcatraz, masih ada Alcatraz, ketika Anda berada di penjara di Amerika Serikat, apakah Anda masuk penjara? Ya, Anda masuk penjara, tetapi Anda bukan narapidana. Anda masuk penjara, Anda berada di penjara, tetapi Anda bukan narapidana. Dan saya yang yakini adalah begini. Apakah Yesus maha hadir, omnipresence? Kalau dia maha hadir, dia ada di surga dan dia ada di dunia, dia maha hadir. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Apakah dia tidak dapat berada di neraka? Oh ya, neraka dia yang ciptakan. Sehingga kalau dia maha hadir, dia dapat pergi ke neraka, tetapi dia tidak berada di dalam api neraka itu sendiri. Lalu apa gunanya dia berada di neraka? Apakah ada kesempatan kedua, seperti saudara-saudara kita orang Katolik meyakini bahwa ada purgatori? Apakah Yesus turun ke dalam neraka kemudian untuk memberikan kesempatan kedua kepada mereka? Mau pause sekali lagi untuk kemudian diskusikan? Eddie atau Peter mau diskusikan itu? Kalau mau, stop dulu, pause dulu, dan kemudian diskusikan. Saya memiliki keyakinan bahwa tidak ada kesempatan kedua. Anda harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dikatakan dia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, dia akan mengatakan kepada mereka, membuktikan apa yang dikatakan oleh Nuh pada waktu Nuh membangun bahteranya. Jadi memberitakan Injil bukan saja memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi di dalam konteks ini adalah mengatakan penghakiman kepada mereka yang tidak mau menerima Injil pada waktu itu. Jelas? Yesus turun ke dalam neraka, bukan terbakar dalam api neraka, tetapi dia ada di sana untuk mengatakan kepada mereka, "See, I told you, you should have listened to Noah." That's the reason you are here, because you didn't listen to Noah. Anda ada di sini karena Anda tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang percaya, kita memiliki kemenangan iman kita karena kita, walaupun kita tidak melihat, kita belum melihat surga, tetapi kita tahu bahwa ada tempat yang indah di surga di sana. Dan inilah yang dikatakan oleh ayat 21, ayat 20, juga ayat 21 dan 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Pertanyaannya, apakah Petrus sudah pernah melihat Yesus duduk di tahta kanan Allah di surga? Belum. Tapi dia tahu itu. Dan dia memiliki iman karena Injil yang dia pegang teguh. Dan inilah juga yang harus terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berbicara mengenai pengharapan. Kembali ke dalam ayat 15-16. Pengharapan yang ditanya oleh orang-orang yang di luar Kristen. Bahwa kita memiliki pengharapan akan surga yang indah, tempat yang kekal permai bagi kita di surga. Well, Country Road, West Virginia. John Denver. Anda tahu cerita ini? Anda tahu lagu ini? John Denver diundang oleh pada waktu itu sedang melakukan konser di bagian timur Amerika Serikat, dan kemudian ada sepasang suami istri yang mengundang mereka untuk masuk dan mendengarkan lagunya. Namanya adalah Bill dan Taffy Danoff. Bill dan Taffy
Tanoff mengundang John Denver dan kemudian memperkenalkan lagunya. Yang pertama sebenarnya bukan John Denver yang diundang, tetapi Johnny Cash yang diundang. Tapi Cash tidak dapat memenuhi undangannya. Dan kemudian John Denver sampai di situ dan kemudian menulis lagu tersebut. Dan kemudian lagu tersebut, Country Roads, Take Me Home to a Place Where I Belong. Ada hal yang menarik yang Anda mungkin tidak pernah ketahui dari Bill dan Taffy dan juga John Denver. Oke, mereka berbicara mengenai keindahan Country Road di West Virginia. Dikatakan bahwa ketiganya belum pernah menginjakkan kaki mereka di West Virginia ketika mereka menulis lagu tersebut. Mereka hanya melihat dari postcard yang diterima oleh teman mereka tentang keindahan Country Road di West Virginia, dan mereka menulis keindahan Country Road di West Virginia seakan-akan mereka ada di sana. Well, yang lebih lagi dari kita adalah kita tahu bukan karena postcard yang diberikan oleh orang dari surga kepada kita, tetapi ada yang memberikan kepada kita langsung kesaksian, kenyataan akan indahnya surga, karena Dia yang menciptakan surga itu sudah turun ke dalam dunia, mati bagi kita di atas kayu salib, bagi kita yang hina ini. Itu sebabnya kita harus memiliki kesaksian yang nyata ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya, Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki kehidupan yang harmonis di antara pengikut Kristus? Apakah Anda memiliki kesiapan diri untuk menjawab? Saya ketika melihat naskah khotbah yang pernah saya khotbahkan itu ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita Mormon di gereja sebelah. Tapi juga kita sudah berbicara mengenai kemenangan yang nyata dari para pengikut Kristus, yang nyata ketika kita akan hidup kekal bersama dengan Dia di surga. Tuhan Yesus memberkati, kiranya diskusi pada siang hari ini akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Sekali lagi, terima kasih untuk doa Anda, terima kasih untuk segala sesuatu yang Anda lakukan, dan Tuhan Yesus memberkati.